Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ervina Rahmawati, SSTMPH, pada mata kuliah epidemiologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Yaitu biasa kita singkat dengan PTM atau penyakit non-infeksi, merupakan suatu penyakit yang tidak disebabkan karena kuman atau mikroorganisme, melainkan dikarenakan adanya gangguan fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Penyakit ini biasanya disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok, faktor genetik, cacat fisik, penuaan atau karena usia, dan gangguan kejiwaan. Contoh dari penyakit tidak menular ini ada hipertensi, kanker, demam, diabetes mellitus atau DM, obesitas, osteoporosis, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta jiwa per tahun. Jadi banyak sekali yang meninggal akibat penyakit tidak menular. Sekitar 80% kematian tersebut terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi 36 juta yang terkena penyakit tidak menular, 80%-nya kematiannya itu terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Di mana 73% kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. 35% diantaranya karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 12% oleh penyakit kanker, 6% oleh penyakit pernafasan kronis, 6% karena diabetes, dan 15% disebabkan oleh penyakit tidak menular lainnya. Indonesia saat ini menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular, di mana saat ini seluruh dunia masih berkecimpung dengan pandemi COVID-19, dan juga penyakit tidak menular, ini juga menjadi ancaman di Indonesia. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun peningkatan beban akibat PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh, kemudian obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, dan merokok serta minum minuman alkohol. Bagaimana pola hidup masyarakat Indonesia? Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Nah, ini cukup menjadi PR besar ya pada di Indonesia ya, karena usia masih sekolah ternyata banyak yang merokok saat ini. Kemudian prevalensi aktivitas fisik atau olahraga kurang pada penduduk umur lebih dari 10 tahun, yaitu meningkat dari 26,1% menjadi 33,5%. Jadi yang kurang olahraga pada usia lebih dari 10 tahun itu yang dulunya hanya 26,1% penduduk, sekarang tahun 2018 sudah meningkat menjadi 33,5%. Cukup banyak peningkatannya, 7% lebih. Nah, kemudian bagaimana dengan prevalensi konsumsi buah dan sayur? Harusnya untuk prevalensi konsumsi buah dan sayur harus meningkat untuk mencegah penyakit tidak menular. Tetapi ternyata di Indonesia konsumsi buah dan sayur itu masih kurang. Dan prevalensinya meningkat dari yang dulu 93,5%, banyak ya. Dan sekarang tahun 2018 menjadi 95,5%. Jadi sangat banyak sekali masyarakat yang kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, peningkatan tren yang buruk tadi, di mana banyak masyarakat kita yang kurang olahraga, kemudian banyak yang merokok dan kurang konsumsi sayur dan buah, ini juga menyebabkan tren peningkatan penyakit tidak menular di Indonesia.
yaitu di mana prevalensi tekanan darah tinggi ternyata pada usia 18 tahun ke atas meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Jadi hampir 9% sendiri peningkatannya. Prevalensi obesitas atau kegemukan meningkat dari 14,8 menjadi 21,8, 7% juga. Ini. Prevalensi kanker meningkat dari 1,4 per mil menjadi 1,8 per mil. Kemudian stroke dari 7 menjadi 10,9 per mil. Penyakit ginjal dari 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Dan DM dari 6,9% menjadi 10,9%. Jadi banyak penyakit tidak menular yang meningkat menurut Riskesdas tahun 2018. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular yang signifikan ini diperkirakan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah juga. Karena apa? Karena penanganan dari penyakit tidak menular ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan memerlukan teknologi yang sangat tinggi. Kita dapat melihat data dari BPJS tahun 2017, di mana dari 10,8 juta orang atau 5,7% peserta jaminan kesehatan nasional, mereka menghabiskan biaya sebesar 14,6 triliun atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan. Dengan komposisi peringkat penyakit jantung sebesar 50,9 atau 7,4 triliun, jadi menghabiskan dana yang sangat banyak untuk penyakit jantung ini. Kemudian penyakit ginjal 17,7%. Bagaimana kebijakan pemerintah saat ini untuk menangani PTM, yaitu dengan meningkatkan advokasi kebijakan yang berpihak terhadap program kesehatan, kemudian melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif secara komprehensif. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan dan memperkuat sistem surveillance dan penguatan jejaring kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah peta dari penyakit tidak menular, di mana faktor resikonya, risiko melekat itu adalah usia, seks atau jenis kelamin, dan keturunan, di mana ini tidak bisa diubah. Kemudian risiko perilaku, di mana ini yang bisa diubah. Merokok, jadi ketika merokok memang merupakan risiko yang besar terhadap penyakit tidak menular, ini harusnya dihindari. Jadi ketika usia tua, kemudian punya keturunan, maka risiko-risiko dari penyakit yang disebabkan oleh perilaku ini harus diminimalisir agar risiko yang ada di sini juga tidak begitu berpengaruh nantinya. Gitu. Jadi risiko karena perilaku ini bisa karena merokok, kemudian diet, di mana konsumsi makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi garam, tinggi gula, ini juga berbahaya, dapat menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian konsumsi alkohol, ini juga berbahaya, aktivitas fisik yang kurang, manajemen stres yang tidak baik, ini juga merupakan risiko dari penyakit tidak menular. Kemudian selain risiko perilaku juga ada faktor lingkungan, di mana globalisasi, sosioekonomi, budaya, modernisasi, dan polusi udara ini juga berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Nah, faktor risiko atau penyakit antara, hipertensi, ini juga menjadi penyakit antara biasanya. Orang yang menderita hipertensi kronis biasanya akan diikuti oleh penyakit-penyakit lainnya yang nantinya bisa berakibat akhirnya bisa menderita stroke. Hipertensi juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, kemudian hiperglikemi, orang yang memiliki gula darah yang tinggi, ini kalau tidak segera dilakukan penanganan, kemudian tidak memperbaiki pola hidup, maka dia dapat mengalami fase akhir penyakit yaitu diabetes. Begitu juga dengan obesitas, ini juga bisa menyebabkan
diabetes bisa, stroke bisa, penyakit jantung koroner juga bisa, dan lain sebagainya ini. Cedera, thalassemia, lupus, osteoporosis, ini adalah hasil akhir dari penyakit tadi. Nih, jadi faktor resiko penyakit tidak menular dan cedera, di sini merokok. Merokok ini bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit paru, stroke, cedera. Kemudian diet, ini juga sama. Bisa menyebabkan semuanya, kecuali cedera. Kurang aktivitas fisik, ini juga menyebabkan jantung, kanker, diabetes, penyakit paru, stroke. Alkohol, ini yang juga berbahaya. Alkohol bisa menyebabkan jantung, kanker, diabetes, stroke, dan juga cedera. Nah, ada pun jenis-jenis penyakit tidak menular, yaitu ada hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, DM, kanker, anemia, cedera, penyakit hati, penyakit ginjal, penyakit paru, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menerangkan terkait beberapa penyakit tidak menular. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi ini merupakan suatu keadaan peningkatan tekanan darah secara menetap, di mana tekanan darah sistol dan diastolnya lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg. Kemudian tanda gejalanya biasanya pusing, pandangan mata kabur, lelah, terasa berat di bagian tengkuk, sulit tidur, dan telinga berdengung. Seringkali penderita hipertensi tidak mengalami gejala sehingga tidak merasakan sakit. Komplikasinya apa? Yang pertama dapat terjadi gagal organ, baik itu pembuluh darah otak, ginjal, pembuluh darah tepi, dan mata. Kerusakan yang terjadi ini biasanya terkait dengan seberapa tinggi tekanan darahnya, kemudian seberapa lama tekanan darah ini tidak terkontrol dan tertangani. Nah, di sini bisa terlihat di mana jika gagal organnya pada mata, biasanya bisa terjadi retinopati atau kebutaan. Kemudian kalau terjadi gagal organ pada otak, bisa mengalami stroke atau gangguan kognitif. Jika gagal organnya pada ginjal, bisa terjadi gagal ginjal, penyakit ginjal kronis. Kemudian jika gagal organnya pada jantung, bisa mengalami penyakit jantung koroner, bisa pembesaran jantung kiri, gagal jantung juga. Dan bisa juga mengalami penyakit sumbatan pembuluh darah nadi tepi, sehingga menyebabkan terjadinya impotensi. Jadi hipertensi ini juga berakibat pada impotensi ya, gitu, pada laki-laki. Kemudian upaya pencegahannya apa? Yang pertama adalah olahraga teratur. Untuk yang merokok, maka hindari merokok atau berhentilah untuk merokok. Kemudian makan dengan gizi seimbang, kurangi garam, makanan rendah lemak, dan tinggi serat serta protein. Dan lakukan cek kesehatan rutin terkait dengan tekanan darahnya. Selanjutnya ada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang terjadi karena penyempitan pembuluh darah koroner yang dapat berakibat serangan jantung. Tanda dan gejalanya rasa tertekan berat, beban berat, kemudian sakit, terbakar pada bagian dada. Terus nyeri menjalar di dada kiri, lengan kiri, bahu kiri, punggung, dan ulu hati. Rasa sesak, keringat dingin, lemah, dan jantung berdebar, serta terkadang juga disertai dengan pingsan. Pencegahannya sama dengan hipertensi. Faktor penyebabnya apa? Yaitu biasanya kebiasaan merokok. Kemudian kadar kolesterol yang tinggi, ini juga berakibat penyakit jantung. Pola hidup yang tidak dijaga dengan baik. Hipertensi ini juga merupakan penyakit perantaranya. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, adanya penyakit DM, kemudian juga faktor usia dan jenis kelamin. Diagnosis penyakit jantung koroner biasanya ditegakkan dengan pemeriksaan elektrokardiogram atau juga angiografi koroner, bisa juga dengan CT scan dan MRI. Selanjutnya ada penyakit stroke, yaitu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemorrhagic.
Jadi ada dua jenis stroke. Yang pertama karena penyumbatan adalah stroke iskemik, yang dikarenakan pecahnya pembuluh darah atau adalah stroke hemorrhagic. Faktor risiko stroke ada banyak kali faktor risikonya. Pertama ada hipertensi, kemudian DM, asupan makanan tinggi kolesterol dan tinggi garam, obesitas, penyakit jantung, usia, jenis kelamin, merokok, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Gejala stroke biasanya bisa dilihat dari salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Kemudian tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, kadang juga tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Kemudian ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meskipun penderita sebenarnya terlihat sadar. Kemudian mual muntah, sakit kepala hebat, secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing berputar atau vertigo. Kemudian penurunan kesadaran, sulit menelan, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Diagnosisnya biasanya dengan pemeriksaan CT scan dan MRI, pencegahannya sama dengan hipertensi. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Ini adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis tipe diabetes mellitus atau DM, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 ini biasanya disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, yang malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin, sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Jadi gulanya tidak bisa diubah menjadi energi. Kalau DM tipe 2 ini, tubuh bisa menghasilkan insulin, tetapi insulin ini tidak dapat digunakan secara normal, tidak dapat mengubah gula menjadi energi tadi. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Jadi kalau DM tipe 1 ini tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau DM tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin tetapi tidak dapat berfungsi secara normal. Ada gejalanya, yaitu polidipsi atau rasa haus, kemudian poliuri, sering buang air kecil, polifagi, makan berlebihan, kemudian kelelahan terus-menerus, gangguan penglihatan, infeksi terus-menerus, impotensi pada laki-laki, dan juga disertai dengan penurunan berat badan. Upaya pencegahannya biasanya dengan mempertahankan berat badan ideal, jadi jangan terlalu gemuk atau obes. Mengkonsumsi makanan tinggi serat, seperti buah dan sayur. Hindari konsumsi yang manis-manis. Aktivitas fisik atau olahraga teratur, dan hindari merokok. Risikonya apa? Pastinya obesitas itu adalah faktor risiko. Kemudian keturunan yang memiliki orang tua atau saudara yang mengalami DM itu juga dapat menurun pada keluarganya. Jadi harus hati-hati. Jika ada keluarga yang mengalami DM, maka pola hidupnya, gizinya juga harus diatur dengan baik agar tidak mengalami hal yang sama. Kebiasaan merokok ini juga faktor risiko, usia juga, dan kurang berolahraga. Komplikasi DM, baik tipe 1 maupun 2, ini bisa juga menyebabkan kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke dan jantung koroner, kerusakan ginjal, bahkan bisa menyebabkan disfungsi seksual atau impotensi tadi. Kalau yang sedang hamil bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir mati. Nah, pencegahannya apa? Untuk semua penyakit tidak menular, itu bisa dicegah dengan cerdik. C, cek kondisi kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet dengan gizi seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres. Nah, ini adalah pustaka yang saya gunakan dalam memberikan materi Anda. Jadi,
Tugasnya kemudian yaitu saya tugaskan untuk membuat kelompok yang beranggotakan 4 orang mahasiswa, kemudian cari salah satu jenis penyakit tidak menular, kemudian buatlah PPT terkait penyakit tidak menular tersebut, definisinya apa, penyebabnya apa, faktor resikonya, kemudian diagnosisnya, pencegahan, pengobatan, dan lain sebagainya, yang disertai dengan sumber pustaka. Kemudian tugas dikumpulkan 1 minggu dari jadwal perkuliahan yang ada. Note, di mana tiap kelompok ini diharuskan mengangkat jenis penyakit yang berbeda-beda. Karena tadi sudah banyak ya penyakit tidak menular yang bisa Anda gali lagi. Yang sudah saya jelaskan ada penyakit jantung koroner, stroke, kemudian hipertensi, diabetes mellitus. Untuk penyakit-penyakit yang lain bisa Anda angkat sebagai tugas untuk Anda. Itu adalah materi dari saya terkait dengan penyakit tidak menular. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.